Past perfect tense yaitu untuk menyatakan suatu atau kejadian untuk memperjelas bahwa suatu kejadian terjadi sebelum kejadian lain di masa lalu, past ya. Mungkin kita masih agak bingung kalau belum melihat contoh kalimatnya ya. Sebelumnya kita lihat dulu definisinya ya. Ingat, past pasti terjadi di masa lalu. Jadi digunakan ini yang terjadi pertama kali sebelum kejadian lain terjadi ya. Definisinya, past perfect tense membantu kita untuk membicarakan tentang sesuatu yang terjadi sebelum kejadian lain terjadi di masa lalu ya. Jadi ini kejadian yang came first atau terjadi duluan. Biasanya menggunakan kata had. Jadi kalau di present perfect tense memakai have or has, bentuk past perfect tense hanya memakai kata kerja bantu had, atau ini kan bentuk lampaunya dari have has ya. Nah, jika contohnya ini, she had finished her work. Dia telah menyelesaikan pekerjaannya. Kalau lihat timelinenya, berarti di posisi ini ya, di posisi past, now, future. Nah, ini struktur kalimatnya subjek, semua subjek memakai had. Nah, ini ya, mudah. Kemudian diikuti dengan verb 3, participle. Ini juga harus diingat-ingat. Verb 3 ya, kita pakainya ya, bukan verb 1 atau verb 2. Kata keterangan yang biasa dipakai yaitu before, sebelum, after, sesudah, by the time, saat, waktu, when, ketika, until, sampai, previously, sebelumnya. Oke, untuk lebih mudahnya kita langsung melihat contohnya ya. Untuk kalimat positif nih. Untuk kalimat positif, struktur kalimatnya subjek, semua subjek ya. He, she, it, they, we, I, you, memakai had. Kemudian verb 3. Contohnya, she had finished her work. Dia telah menyelesaikan pekerjaannya. They had visited the museum. Mereka telah mengunjungi museum. He had read a book. Dia telah membaca buku. I had seen that movie. Aku telah melihat film itu. We had eaten dinner. Kami telah makan malam. Bagaimana bentuk kalimat negatifnya? Kalimat negatifnya sama aja subjek, kemudian had not. Nah, hadn't ya. Biasanya disingkat juga dengan seperti ini. Not itu ditulis hadn't. Itu artinya belum, sama aja ya. She had not completed the project. Dia belum menyelesaikan proyek itu. They had not met the new neighbor. Mereka belum bertemu dengan tetangga baru. He had not received the email. Dia belum menerima email. I had not visited that city. Aku belum mengunjungi kota itu. We had not studied for the exam. Kami belum belajar ujian. Oke, bagaimana bentuk kalimat tanyanya? Untuk kalimat tanya sama had dulu, subjek, kemudian diikuti dengan participle ya. Tanya, did she finish her work? Sudahkah? Kalau di awal itu artinya sudahkah gitu. Sudahkah dia menyelesaikan pekerjaannya? Had I seen that movie? Sudahkah aku melihat film itu? Had we eaten dinner? Sudahkah kami makan malam? Had they visited the museum? Sudahkah dia mengunjungi museum? Had he read the book? Sudahkah dia membaca buku itu? Nah, jadi ini beberapa kegunaan bentuk past perfect tense. Yang pertama ya, digunakan sebelum kejadian lain terjadi. Contohnya, she had left before I arrived. Dia telah pergi sebelum aku sampai. Jadi ini terjadi dulu, dia sudah pergi dulu, kemudian baru aku sampai. Biasanya juga pada saat kita bercerita in storytelling atau mungkin saat kita membaca buku-buku cerita, yaitu memakai bentuk past perfect tense juga. Misalkan, the sun had set when they reached the beach. Matahari telah terbenam ketika mereka sampai di pantai. Berarti biasanya digunakan dalam cerita-cerita gitu ya. Misalnya memakai bentuk past tense. Ini juga digunakan bentuk ini. Untuk menyatakan
kejadian di masa lalu, tetapi dengan spesifik past time, ada waktu spesifiknya. Misalkan, he had finished by 6 p.m. Dia telah selesai pada jam 6 sore. Nah, itu ya. Nah, kalau ini bukan ini merupakan contoh dari present perfect continuous. Nah, itu beberapa kegunaan past perfect tense. Semoga tidak bingung ya dengan bentuk simple, past tense, atau mungkin past continuous tense. Oke, semoga semakin paham.